Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Verdi Sambo dihadirkan dalam rekonstruksi hari ini bersama dengan 4 tersangka lainnya. Saat mengikuti rekonstruksi, tersangka Verdi Sambo mengenakan baju tahanan dengan tangan diikat, Saudara. Dan saat memasuki rumah pribadinya, Sambo terlihat tenang menjalani rekonstruksi ini. Bahkan Sambo sempat tersenyum tipis kala berkomunikasi dengan pengacaranya, Arman Hanis. Didampingi LPSK, Saudara, tersangka Eliezer menjalani rekonstruksi yang salah satu adegannya pun digantikan oleh pemeran pengganti, Saudara. Dan dalam salah satu adegan rekonstruksi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, ada momen ketika Verdi Sambo duduk di sofa, Saudara. Dan ini adalah momen ketika Verdi Sambo duduk di sofa bersama istrinya Putri Chandrawati. Pertemuan ini terjadi sepulang rombongan Putri dari Magelang dan sesaat sebelum pembunuhan Brigadir Yosua. Namun tidak terekam adanya perbincangan selama reka adegan berlangsung. Putri hanya tampak tertunduk dan menyeka wajahnya. Sementara itu Verdi Sambo tampak sesekali menoleh ke arah penyidik yang mengarahkan jalannya rekonstruksi. Dan kalau kita lihat dalam rekonstruksi ini, Saudara, di kediaman pribadi dan juga rumah dinas Irjen Verdi Sambo ada menghadirkan 4 tersangka lain. Kita akan menganalisa kelima tersangka ini dari sisi forensik emosi. Kita telah terhubung dengan ahli forensik emosi, Handoko Gani. Selamat sore, Selamat Pak sore. Handoko. Selamat sore, Bapak. Pak Handoko, kita dihadirkan visual ekspresi Irjen Verdi Sambo ketika datang dengan tangan di borgol, kemudian ketika di ruangan tengah sempat menggenggam kedua tangannya. Bagaimana Anda melihat ekspresi emosi yang dihadirkan oleh Irjen Verdi Sambo? Kami juga menghadirkan visualnya saat ini di layar kaca. Ya, sebetulnya yang kita lihat memang dari awal sudah siap mengikuti rekonstruksi kejadian ya. Dan saya rasa sebagai seorang polisi yang juga pernah di reskrim, beliau sudah terbiasa untuk melihat olah TKP seperti demikian ya. Saya rasa di sini apa yang kita lihat adalah seorang Bang Sambo yang mengikuti instruksi demi instruksi ya. Dan yang menarik adalah tadi mungkin saya juga belum jelas ya, mungkin nanti bisa ditanyakan apakah di sini Bang Sambo juga memberikan klarifikasi, misalnya ada adegan yang salah, adegan yang tidak salah gitu ya, atau sekedar mengikuti saja. Karena hal ini menjadi dua hal yang berbeda. Kalau sekedar mengikuti saja, khawatirnya emosinya ini bukan emosi bawaan langsung yang dirasakan oleh Bang Sambo. Tetapi kalau memang beliau mengikuti emosi demi emosi, maka emosi yang dirasakan itu bisa jadi sama dengan emosi yang dulu dirasakan saat momen tersebut berlangsung. Artinya sesuai dengan momen tersebut gitu ya. Oke, kalau kita lihat ini tampak tenang, kemudian saat berbincang dengan pengacaranya sempat melemparkan senyum tipis begitu. Ini bisa dikatakan bahwa Verdi Sambo ini memang tenang dan juga bisa dikatakan sudah bisa mengontrol emosinya saat mengikuti ataupun menjalani rekonstruksi ini. Apa arti dari senyum dari Verdi Sambo ini menurut Anda? Nah, ini yang menarik yang tadi saya bilang. Apakah beliau ini juga memberikan koreksi terhadap
eh, instruksi-instruksi dari penyidik-penyidik, ya. Karena itu menjadi hal yang penting. Ataukah beliau tidak memberikan koreksi dan sekedar ikut saja. Nah, jadi kalau sekedar ikut saja, maka mungkin yang diperbincangkan dengan pengacaranya itu bisa jadi eh, adalah, ya bisa dikatakan mungkin celetukan atau apa tuh yang sifatnya adalah apa ya istilahnya, mengatakan oh ini tidak benar, ini tidak betul, ini harusnya begini dan sebagainya, dan nanti kita simpan aja di sidang, bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, makanya kita perlu tahu dulu nih, apakah waktu itu instruksi itu dilakukan dan beliau ini memberikan koreksi. Nah, yang menarik memang kalau kita lihat adalah apakah pada saat itu dilakukan, ya, instruksi tadi dilakukan, itu membangkitkan memori-memori yang menjadi dasar beliau melakukan tindakan. Karena begini, ketika kita berusaha mengingat lagi peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat berkesan buat kita, memorable buat kita, entah itu yang sedih, yang menakutkan, yang membuat kita marah dan sebagainya, itu akan tampil di wajah kita. Nah, ini kan tadi pertanyaan Bapak terkait dengan itu. Bagaimana emosinya? Kok nggak kelihatan gitu ya? Nah, ini memang menarik nih. Ya artinya kan gini, ini sebetulnya apakah rekonstruksi yang sudah dilakukan itu juga sama gitu ya, atau melukiskan ucapan-ucapan sebenarnya yang waktu itu disampaikan Bang Sambo, ataukah itu belum merupakan ucapan-ucapan sebenarnya? Karena dari ucapan-ucapan yang disampaikan itu bisa membangkitkan memori-memori yang terjadi pada saat kejadian. Tapi kalau ucapan itu adalah arahan seseorang, maka tidak muncul emosinya, Pak. Oke, baik. Kemudian Bang Handoko, kita tampilkan berikutnya visual selanjutnya yang terjadi saat rekonstruksi, yaitu saat Verdi Sambo bertemu dengan istrinya, kemudian ia memeluk. Visualnya kami hadirkan di layar kaca Kompas TV saat ini. Apa yang Anda baca dari ekspresi ini? Ya. Baik Sambo maupun Putri Chandrawati ya. Nah, ini juga menurut saya masih perlu diklarifikasi. Artinya, apakah adegan tersebut sudah melukiskan kejadian waktu itu? Apakah adegan tersebut sudah sama kata-kata yang digunakan pada saat itu? Karena keluhan yang disampaikan ini, kalau menurut saya, kalau kita hanya melihat dari ekspresi yang ada saat ini pada saat olah TKP, maka saya jadi bingung. Apakah keluhan itu betul-betul menjadi dasar yang kuat bagi seseorang untuk melakukan, maaf mohon izin ya, dugaan pembunuhan berencana? Karena kalau keluhan, mohon izin, hanya sedikit, apakah itu dapat menjadi sebuah alat kuat untuk seseorang melakukan rencana sama-sama, kemudian sampai kalau kita lihat tadi kan ada reka adegan di mana korban sudah memohon ampun tapi masih dieksekusi. Apakah Tuhan tadi sudah menjadi dasar yang kuat gitu? Berarti menurut Anda, Mas Handoko, Verdi Sambo ini terlalu tenang sehingga Anda curiga begitu dengan rekonstruksi yang tengah berlangsung? Bisa dikatakan gitu, kalau kata-kata kasarnya bukan curiga, Apa? tapi saya kepingin lebih diverifikasi ini, apakah yang disampaikan itu sudah melukiskan kejadian sesungguhnya, ucapan sesungguhnya, dan bukan arahan penyidik, tetapi akhirnya melukiskan emosi yang sesungguhnya saat itu. Apa kecurigaan Anda, Bang Handoko? Sangat penting nih, Pak. Buat Bang Sambo dan Mbak Putri ini sangat penting. Karena emosi inilah yang nanti menjadi alasan beliau-beliau untuk di pengadilan mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan gitu kan, apa yang dilakukan, itu eksekusi. Karena emosi-emosi ini, ucapan-ucapan yang dilakukan, kemudian tindakan tadi harus betul-betul meyakinkan hakim bahwa itu sangat kuat untuk menjadi
dasar pembunuhan tersebut. Ya. Nah ini yang saya rasa ini justru harusnya dari pihak Bang Sambo dan Putri ini justru lebih memperlihatkan apa yang sebetulnya menjadi dasar pembunuhan ini. Itu yang menjadi kecurigaan Anda ya, Verdi Sambo nampaknya terlalu tenang begitu mengikuti rekonstruksi ini ya. Berbeda dengan Putri Chandrawati. Kita ke Putri Chandrawati, Bang Handoko. Kami juga hadirkan visualnya di layar kaca Kompas TV. Tampak tertekan, ada sang suami di sampingnya, namun nampaknya ia tidak berani begitu untuk melihat mata dari sang suami. Benar menurut Anda ia tertekan? Nah ini kan kalau bicara tertekan ini kan tanda-tanda orang tertekan kan banyak ya. Misalnya membentuk, tadi itu tidak berani menatap, kemudian gestur tubuh menghindar, ya, dan seterusnya gitu ya. Saya melihat begini, ya kemungkinan pressure itu ada gitu ya. Kemudian kemungkinan takut salah juga ada gitu ya. Kemungkinan takut salah ada. Kemungkinan takut salah dalam pengertian mungkin kemungkinan takut malah memberatkan juga ada. Nah, jadi kan ini jadi menarik ini. Kenapa kok gestur tadi muncul gitu ya? Kenapa justru harus menghindar, tidak menunjukkan apa ya bagaimana seharusnya suami dan istri. Nah, ini yang tadi saya bilang nih kan. Bang Sambo dan Mbak Putri ini harus lebih mewujudkan apa yang sebetulnya menjadi alasan waktu itu gitu. Ya kalau misalnya ada pelecehan seksual. Nah ini kan harusnya tidak ada masalah antara Mbak Putri dengan suaminya gitu ya, dengan Bang Sambo. Jadi harusnya tidak perlu sampai menunjukkan ekspresi-ekspresi yang seperti menghindar, kemudian tidak berani menatap, takut salah dan seterusnya gitu. Tetapi menunjukkan mungkin ekspresi yang sebagaimana seharusnya suami istri yang baru saja melakukan anniversary gitu ya, perayaan pernikahan mereka gitu. Nah ini yang saya bilang justru kalau melihat rekonstruksi seperti itu malah ini kita melihat berarti Bang Handoko ada dua ekspresi yang kontras begitu ya Bang. Antara Verdi Sambo yang begitu tenang, kemudian dari Putri Chandrawati yang nampak tertekan begitu. Iya, saya jadi bingung loh. Saya juga bertanya-tanya kan, kalau kita sebagai anak, kita tuh nggak bisa memprediksi, apalagi dikatakan mencoba meramal sebetulnya apa yang terjadi, kita nggak bisa. Tapi sekali lagi betul di bagian itu membuat saya bertanya-tanya. Apa yang menjadi pertanyaan dalam benak Anda? Apakah termaksud ini ada dugaan rekayasa atau apa? Singkat saja. Dugaan saya adalah belum optimal. Mungkin masih ada yang diungkapkan. Masih ada yang apa tadi? Belum diungkapkan. Baik. Dari keduanya ya? Dari keduanya. Oke. Kita nantikan ya nanti seperti apa rekonstruksi juga masih tengah berlangsung dan kita juga akan menantikan sebenarnya apa bukti baru ataupun hal-hal baru, fakta baru yang nantinya terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini. Terima kasih ahli forensik emosi Pak Handoko Gani telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.